ازدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وبعد. Anak-anakku sekalian, para santri di Ma'had Tahfidz Quran Tarbiyah Sunnah, juga para jamaah yang Allah muliakan, juga para pendengar radio Tarbiyah Sunnah Bandung dan para netizen, kembali kita berjumpa membahas beberapa kesalahan dalam sholat. Salah satu di antara kesalahan seusai sholat adalah begadang ba'da sholat isya dengan ngobrol atau kegiatan-kegiatan lain yang melalaikan. Sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, riwayat Bukhari dan Muslim. Berkata, bukan Abu Hurairah, dari Abu Barzah radhiyallahu an, Rasul alaihi salatu wassalam disebutkan, kana yakrahu naum qabla al-isya wal hadith ba'daha. Nabi SAW membenci tidur sebelum isya dan ngobrol setelah isya. Tidak boleh tidur sebelum isya. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Nabi alaihi salatu wasallam menyatakan, la samara ba'dal isya illa li ahadir rajulain musallin wa musafir. Tidak boleh bercakap-cakap ngobrol ba'da isya kecuali bagi salah seorang di antara dua orang. Pertama, orang yang sholat pada isya boleh sholat witir atau bahkan tahajud, ya. Dan musafir. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, juga Imam Abu Daud At-Tayalisi, juga Imam Al-Baihaqi, dan sanad hadis ini sahih. Jadi berdasarkan hadis-hadis tadi, ngobrol ba'da isya itu makruh kalau tidak ada uzur syar'i. Adapun hikmahnya ada beberapa yang diterangkan oleh para ulama. Pertama, li'alla yakuna sababan fi tarqi qiyamil lail. Agar tidak ketinggalan qiyamul lail, tahajud. Kalau umpamanya tidurnya larut malam di atas jam 10, di atas jam 9, apalagi jam 11 masih melek. Maka nanti setelah tidurnya jam 11, tidurnya enggak cukup. Tidak bisa kebablasan sampai subuh. Akhirnya tidak mampu menunaikan sholat malam. Berkata Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah, wa yakhturu bi bali anna karahatu sallallahu alaihi wasallam al-inshighal bis-samr li'anna dhalika yuthbitu an qiyamil lail li'annahu idha ishtaghala awwal al-lail bis-sahr thaqula alaihi an-nawm akhir al-lail falam yastayqidh wa idha istayqadha lam yanshit lil qiyam. Terbersit di pikiranku kebencian Rasul sallallahu alaihi wasallam ngobrol-ngobrol setelah isya, karena hal itu bisa menghalangi dari qiyamul lail.
Karena apabila orang sibuk dengan obrolan di awal malam, maka dia akan terlelap tidurnya di akhir malam, tidak bisa bangun. Kalau toh bangun, dia masih terkantuk-kantuk, masih lemes sehingga terhalang dari salat malam. Itu diterangkan dalam kitab Sahih Ibnu Khuzaimah. Inilah hikmah yang pertama. Agar kita bisa bangun di akhir malam untuk menunaikan tahajud. Hikmah kedua, khasyatan lil istighraq fil hadis, thumma yastaghriqu fil naum, wa yakhruju waqta subh. Kedua ini dikemukakan oleh Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Karena khawatir terlalu asik ngobrol seusai sholat Isya. Akhirnya dia telat tidur, pas tidur kebablasan lalu lewat sholat subuh. Atau sholat subuh tapi sendirian karena jamaahnya sudah selesai di masjid. Kedua hal ini baik lewat sholat subuh, pas bangun udah terang. Bangunnya jam 6:30, jam 7. Atau bangun tapi jamaah di masjid sudah selesai, tidak ikut berjamaah. Akhirnya sholat sendirian di rumah. Kedua hal tadi perkara yang bahaya. Kenapa? Li'anna dzalika min khisali ahli nifaq. Karena terlewatnya sholat subuh termasuk salah satu kebiasaan orang munafik. Afqalus shalah 'alal munafiqin sholatul fajr wa sholatul isya. Sholat yang paling berat bagi orang munafik itu dua, sholat subuh dan sholat isya. Walau ya'lamuna ma fihima la'atauhuma walau habwa. Seandainya mereka itu tahu besarnya pahala keagungan dalam dua sholat tadi, sholat isya dan sholat subuh berjamaah, pasti mereka itu akan datang ke masjid walaupun dengan merangkak. Coba ada orang yang rumahnya jauh dari masjid. Diumumkan siapa yang datang sholat isya dan sholat subuh akan dikasih uang 1 juta. Ada yang datang enggak? Pasti banyak. Masjid penuh walaupun dari jauh. Walaupun harus merangkak. Saking inginnya memperoleh uang 1 juta. Padahal 1 juta nggak ada apa-apa dibanding pahala di akhirat. Pahala di akhirat untuk orang yang sholat isya dan subuh berjamaah luar biasa agungnya. Makanya dua sholat ini paling berat bagi orang-orang munafik. Seolah-olah di atas punggung mereka itu tertindih sebuah gunung besar. Nggak bisa bangun. Maka wajib bagi setiap muslim untuk memelihara sholat isya dan sholat subuh secara berjamaah di masjid. Jangan sampai terlewat. Dan mengingatkan orang yang selama ini selalu telat. Wajib bagi imam-imam masjid, para guru, para ustadz, para kiai memberi nasihat bagi orang-orang yang sering terlambat, mengingatkan mereka, mewanti-wanti mereka tentang murka dan azab Allah Azza wa Jalla. Berkata Syekh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullahu ta'ala, la yajuzu lil muslim ay yashara saharan yatarattabu alaihi idha'atahu li salatil fajr fil jamaah aw fi waqtiha
Walau kana dzalika fi qira'atil Qur'an aw talabil ilm, fa kaifa idza kana sahruhu 'ala tilfaz aw la'bil waraq aw ma asbaha dzalik. Tidak boleh bagi seorang muslim untuk begadang, menyebabkan mereka melalaikan sholat subuh berjamaah atau sholat subuh pada waktunya. Karena begadang, sholat subuhnya itu terlewat. Seandainya hal itu terlarang baca Quran atau mencari ilmu, maka apalagi kalau begadangnya itu nonton TV. Kalau sekarang browsing. Kalau sekarang umpamanya buka HP, buka laptop. Yang paling parah tiduran sambil lihat HP, lampu dimatikan. Yang tadinya ngantuk pun bisa cenghar. Mencari rasa ngantuk. Lihat HP tambah cenghar. Ya mata rusak. Cahaya yang masuk ke dalam retina matanya terlalu kuat karena digelapkan. Bisa rusak mata. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Dia akhirnya terlalu larut malam tidurnya. Kalau toh subuh bisa bangun dalam keadaan lemes masih terkantuk-kantuk. Oleh karena itulah maka tidak boleh. Kan banyak juga orang tabligh akbar malam-malam. Apalagi kalau musim-musim Rajaban, Muludan kayak gitu ya. Itu bisa sampai subuh Pak di panggung itu. Umpamanya beres tabligh akbar atau pengajian jam 3 atau jam 1 malam pulang. Bangun-bangun jam 8 pagi. Subuh-subuh itu masjid kosong. Salat subuh yang luar biasa agungnya diabaikan. Walaupun dalam rangka tabligh akbar atau ngaji. Lalu beliau mengata wa huwa bihadzal amali athimun wa mustahaqqun li uqubatillahi subhanahu kama annahu mustahiqun lil uqubah min wulatil amr bima yarda'uhu wa amthalah. Dengan amalan tersebut orang itu berdosa, begadang malam sampai kelewat salat subuh. Dia berhak memperoleh azab dari Allah. Sebagaimana dia berhak memperoleh hukuman dari penguasa. Penguasa yang muslim boleh menimpakan hukuman kepada orang yang telat salat subuh apalagi terlewat. Itulah hikmah yang kedua kenapa tidak boleh ngobrol-ngobrol begadang ba'da isya. Jadi pertama agar tidak kelewat salat subuh, yang kedua yang pertama agar tidak kelewat salat tahajud, yang kedua agar tidak kelewat salat subuh. Ketiga, qala ba'du ahli ilm, innama nuhiya anis samr ba'dal isya'il akhirah lianna musalli al-isya'il akhirah musalli al-isya'il akhirah qad kufirat anhu dhunubuhu li salatihi fanuhiya ayusamira fil hadithi ma'an nas khawfan ayyakuna lahu fi kalamihi ma yudannisu nafsahu bidham ba'da thahara liyanama bitaharatihi. Sebagian ulama berkata dilarangnya berbicara ngobrol-ngobrol ba'da isya. Karena orang yang sholat isya itu secara berjamaah di masjid telah dihapus dosa-dosa mereka karena sholatnya. Maka dilarang
ngobrol-ngobrol ba'da isya bersama orang, takut obrolannya itu nanti ada dosa yang mengotori kembali jiwanya setelah bersih oleh sholat isya. Agar sholatnya itu agar tidurnya itu tidak membawa dosa. Karena sudah terbersihkan oleh sholat isya. Beres sholat isya langsung tidur. Maka dengan sholat isyanya gugur dosa-dosanya. Bersih itu jiwanya. Langsung tidur dalam keadaan jiwanya bersih. Nanti mimpinya kalau mimpi baik. Atau dia dinyenyakkan oleh Allah Azza wa Jalla tidurnya. Pas bangun akhir malam jam 3 umpamanya. Fresh. Sudah kenyang dengan tidur. Akhirnya tahajudnya berkualitas. Jadi berdasarkan hal itu dilarang karena sudah bersih jiwa. Kalau ngobrol lagi nanti terjerumus lagi ke dalam dosa ghibah atau dosa-dosa yang lain. Kotor lagi jiwanya. Berkata Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah, takallamtu bi syai'in ba'dal isya'il akhirah. فقلت ما ينبغي لي أن أنام على هذا فقمت فتوضأت وصليت ركعتين واستغفرت وما قلت هذا لأزكي نفسي ولكن ليأمل به بعضكم. Aku ngobrol-ngobrol ba'da sholat isya. Lalu aku berkata, nggak pantas aku tidur seusai ngobrol-ngobrol ba'da isya. Lalu aku pun berwudu, lalu sholat 2 rakaat, lalu istighfar. Aku menyampaikan ini kepada kalian bukan untuk menyanjung diriku, memuji diriku, bukan. Tapi agar kalian pun mengamalkan seperti yang aku amalkan. Jadi kalau beliau setelah sholat isya ternyata ngobrol-ngobrol dulu, beliau nggak mau tidur dalam kondisi seperti itu. Lalu wudhu sholat 2 rakaat. Sholat apa? Ya syukurul wudhu. Lalu setelah itu baru langsung tidur seusai sholat. Diberitahukan oleh Imam Ibnu Uyainah kepada orang-orang. Bukan dalam rangka pamer amalan. Tapi agar orang lain mengikuti. Karena beliau ulama besar yang ucapannya, perbuatannya jadi rujukan. Diikuti oleh orang. Boleh kalau seperti itu masuk ke dalam hadis. Man sanna fil Islam sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa orang yang menunjukkan satu jalan kebaikan dalam Islam, dia akan memperoleh pahala. Ditambah dengan pahala orang-orang yang mengikutinya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Boleh menyampaikan ini. Berkata Qasim bin Abi Ayyub, karena Sa'ad bin Jubair yusalli ba'dal isya'il akhirah 4 rakaat. Fa'ukallimuhu wa ana ma'ahu fil bait fama yuraji'unil kalam. Sa'ad bin Jubair seusai sholat isya, beliau sholat 4 rakaat. Lalu aku ngajak bicara kepada beliau. Dan saat itu aku bersama-sama beliau di rumah. Tapi beliau tidak menanggapi pembicaraanku. Langsung tidur. Tadi waro. Tadi waro tidak diwaro. Berkata Khaisamah, kanu yuhibbuna idza autara rajul ayyanam. Dulu para ulama zaman baheula seusai sholat witir mereka sangat suka langsung tidur. Tidak ngobrol-ngobrol terlebih dahulu. Coba perhatikan
bagaimana para ulama sangat amat memperhatikan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasul alaihi wasallam tidak menyukai ngobrol-ngobrol ba'da isya, benar-benar diamalkan. Ada yang ngajak ngobrol juga cuek. Kalau toh sudah terkadung, sudah terlanjur ngobrol, merasa salah, aduh nggak pantas saya begini, nggak pantas saya tidur seusai ngobrol-ngobrol. Akhirnya wudhu, lalu sholat lagi, lalu baru tidur. Bayangkan kalau ngobrol saja sudah sangat dijauhi oleh para ulama karena kebencian Rasul sallallahu alaihi wasallam terhadap hal itu. Apalagi yang madarat. Setelah sholat isya nyetel TV. Yang disetel dangdut lagi. Atau sinetron. Yang tidak ada habis-habisnya. Nyambung terus. Bikin penasaran. Atau tidak nonton TV karena TV-nya tidak ada. Buka HP, buka laptop. Sambil berbaring, sambil digelapkan, lalu nonton di HP. Maka ini sesuatu yang lebih lagi terkena larangan daripada sekedar berbicara. Karena itu hati-hati. Nah, bagi kalian para penghafal Al-Quran, kalau umpamanya sudah selesai sholat isya, sudah selesai pelajaran, langsung tidur. Kalau pertama mungkin sudah lelah dengan belajar, mestinya langsung tidur, baca doa tidur. Kalau toh umpamanya masih belum datang rasa kantuk, jangan berkhayal, jangan tulul amal, panjang angan-angan. Membayangkan masa yang akan datang, membayangkan masa lalu yang enggak ada gunanya. Coba kalian memurajaah hafalan. Ulang-ulang tuh hafalan. Mungkin satu surat pendek di di juz yang ke-28, 29 saja, satu surat saja sudah tertidur. Baca umpamanya dari juz yang ke-28 umpamanya. Dari awal. Atau juz 29 dari awal. Tabarok umpamanya. Baca murojaah, kan kalian sudah hafal. Atau dari juz amma, dari amma yatasa'alun anin naba'il azim. Terus, mungkin an-naba saja sudah selesai, tak langsung tidur. An-naba belum selesai, langsung ke an-nazi'at. Wan-nazi'ati gharqa. Dan seterusnya. Nyambung terus ke abasa. Terus begitu. Nanti kita tidurnya di atas bacaan Al-Quran. Insya Allah dijaga oleh malaikat yang Allah perintahkan untuk menjaga kita. Akhirnya jam 9 sudah tidak ingat apa-apa. 6 jam tidur, jam 3 bangun fresh. Insya Allah ini lebih manfaat bagi orang ya. Jadi sekali lagi salah satu kesalahan orang selesai salat isya adalah ngobrol-ngobrol, apalagi kegiatannya lebih berbahaya. Apalagi anak-anak muda sekarang. Maghrib itu keluar isyanya tidak sholat, tidak berjamaah. Mereka kau hang out di kafe-kafe. Terus ngopi ngobrol, apalagi ada hiburan live musik sampai malam. Tidurnya jam 12, jam 1. Bangun-bangun jam 9 pagi. Ada bangun yang hampir zuhur. Na'udzubillah. Terlewat sholat isya, terlewat sholat subuh. Ya, ini berbahaya. Inilah penjelasan kita tentang salah satu kesalahan dalam sholat. Cukup pagi ini sampai di sini.
Dan kita masuki sesi tanya jawab wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama anak Kinan dari Cibiru. Semoga Allah menjaga Ustadz dan keluarga Ustadz. Kinan dari Cibiru. Ya. Ustadz izin bertanya, apakah benar jika kita membatalkan sholat lebih dari 3 kali akan membatalkan wudhu kita? Kalau membatalkan sholat ya, lebih dari 3 kali ya, akan membatalkan wudhu kita. Membatalkan wudhu kita. Pertama, tidak boleh membatalkan sholat tanpa uzur. Lagi sholat, batal, jalan-jalan, masuk lagi, takbir lagi, Allahu Akbar. Aduh, imamnya panjang. Akhirnya batal lagi, ya. Jalan keluar. Nggak boleh, haram. Tanpa uzur tidak boleh membatalkan sholat. Kecuali kalau ada uzur, umpamanya kebelet, pengen ke WC. Maka tidak boleh lanjut salat. Karena Nabi SAW menyatakan la salatan liman yudafi'ul akhbathain. Tidak boleh salat bagi orang yang yudafi'u. Yudafi'u itu saling dorong dengan 2 keburukan. Akhbathain. Yaitu kebelet baik BAB atau BAK. Jadi lagi sholat mulai stok mau keluar ditahan gitu ya. Plong lagi. Datang lagi. Tahan lagi. Nah itu nggak boleh. Batalkan sholatnya. Khawatir nggak tertahan nanti meledak. Lagi sholat. Batalkan sholatnya, ke WC dulu, buang dulu, wudhu lagi, kembali sholat. Kalau ada uzur seperti itu, begitu boleh. Dan biasanya nih, kencing juga, pingin ditahan gitu sampai nggak mau diem, maka batalkan sholatnya. Biasanya ini orang tua yang terkena penyakit beser, apalagi punya penyakit diabetes. Kalau anak muda seperti kalian, saya pikir nggak akan ya. Nggak akan kebelet kecuali BAB mungkin saja ya. Waktunya subuh itu biasanya BAB sebelum subuh, ke hari ini nggak ingin ya. Akhirnya sholat subuh. Pas sholat subuh muncul mendadak mungkin. Anak muda juga mungkin. Tapi kalau beser anak muda seperti kalian enggak. Makanya saya kaget kalau di antara kalian lagi sholat. Terus tiba-tiba keluar batal. Ini apa? Berpenyakitkah beseran? Kalau beser seusia kalian nggak mungkin. Karena diabetes seusia kalian nggak. Pasti ini memodus lah gitu ya. Kecuali kalau memang kebelet pengen BAB sangat mungkin. Jadi pertama tidak boleh membatalkan sholat tanpa uzur. Apalagi tadi batalnya bukan karena pengen kebelet. Makanya kan disebut wudunya batal kalau 3 kali. Kalau sekali 2 kali berarti nggak batal. Berarti ngapain dia membatalkan sholatnya? Ya kecuali umpamanya kita lagi sholat, kemudian sebelum sholat kita masak sesuatu. Pas sholat kecium bau-bau gosong. Kalau enggak bisa kebakaran. Maka boleh batalkan. Lari dulu, matikan lampu, kompor. Terus kembali. Kalau udah batal, dari awal diulang. Bukan tadi itu udah rakaat kedua nih. Lanjut, nggak boleh. Kecuali kalau kompornya dekat, gitu, ya boleh lanjut sholat. Jadi kalau tanpa uzur tidak boleh membatalkan sholat. Terus benar nggak kalau membatalkan sholat
ada uzur tanpa batal wudhunya. Kalau 3 kali batal kemudian wudhunya batal, enggak. Pembatal wudhu itu pertama, kalau ada yang keluar dari 2 lubang bawah. Kalau lubang atas mah enggak. Lubang atas itu apa? Hidung, mulut ya pastilah ada yang keluar masuk ya udara. Itu yang pertama yang membatalkan wudhu. Apapun yang keluar itu, cair, gas, apalagi benda padat. Keluar. Itu batal wudhu. Keduanya, kalau dia menyentuh kemaluan dengan syahwat, maka batal. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man massa dzakarahu falyatawadda." Siapa yang menyentuh kemaluannya, maka hendaklah dia berwudu lagi. Adapun kalau menyentuhnya tidak dengan syahwat, umpamanya gatal digaruk atau basah kemudian disusut tanpa syahwat, maka tidak batal. Sebagaimana ketika Ibnu Abbas ditanya, batal nggak wudhu ketika menyentuh faraj? Kata beliau, la innama hiya bid'atu minka. Enggak batal. Karena dia itu bagian dari tubuh kalian. Nah, termasuk yang membatalkan wudhu adalah tidur yang nyenyak. Yang keempatnya, ya hilang akal, baik pingsan, koma, atau gila. Dan yang kelima, yang membatalkan wudhu, makan daging unta, batal wudhu. Nah, yang kelima ini di kita nggak akan mungkin. Karena ontanya juga tidak ada di kebun binatang, nggak boleh disembelih. Adapun di daerah Timur Tengah, ya walaupun jarang ada orang yang masak daging unta, ya. Orang jamaah haji, jamaah umroh saja di hotel mereka nggak pernah disajikan daging unta. Termasuk penduduknya. Kecuali kalau lebaran haji atau kurban, ya. Atau sengaja ke restoran. Dan jarang restoran daging unta kecuali apa namanya, hasyi, ya. Untanya itu bayi unta yang masih nyusu, belum makan rumput, belum makan makanan lain. Nah, mungkin usianya 5 bulan ke bawah. Nah, itu yang disembelih, ininya masih empuk dagingnya itu. Adapun kalau sudah besar, sudah makan, jarang restoran yang menyajikan itu. Karena apa? Keras, alot. Nah, tapi ada khususnya waktu kurban, ya. Waktu kurban unta banyak disembelih, dibagi, dimakan, dimasak dulu, ya. Maka makan daging unta membatalkan wudhu. Ini 5 pembatal wudhu. Apa aja 5 pembatal wudhu? Pertama, yang keluar dari 2 lubang. Kedua, menyentuh faraj dengan syahwat. Ketiga, tidur terlelap. Keempat, hilang akal, baik pingsan ataupun koma atau gila. Kelima, makan daging unta. Kalau makan roti batal? Tidak, ya. Nah, termasuk membatalkan sholat sampai 3 kali, enggak batal. Tapi dia dosa kalau tanpa uzur, ya. Membatalkan sholat tanpa uzur berdosa. Wallahu a'lam. Ada lagi? Gigirin biar cepat. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Nama Ana Syakir dari Sukaluyu. Ustaz izin bertanya, apakah boleh berdoa dengan bahasa lain selain bahasa Arab? Maksudnya berdoa di luar sholat?
Boleh nggak berdoa dengan bahasa Sunda? Boleh. Dengan bahasa apapun. Walaupun sebaik-baik doa ambil dari Quran. Kedua ambil dari hadis Nabi SAW. Nah, ketiga kalau nggak paham ya bahasa Arab dari ayat, dari hadis, malas ngapalin dari para ulama, lalu kita ngarang sendiri dengan bahasa kita, boleh. Ya Allah beri saya rizki, boleh. Ya Allah mudahkan saya dalam menghafal Al-Quran, dalam belajar ilmu, boleh. Ya, kecuali doa-doa yang sifatnya mahdhah, doa yang menjadi zikir harian, zikir pagi, mau tidur, bangun tidur, ucapkan lafaz asli. Umpamanya bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nasyur. Kita terjemahkan segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kita setelah dia mewafatkan kita. Dan hanya kepada dia kita kembali. Ini jangan. Maka ungkapkan lafaz aslinya, hafalkan. Adapun berdoa secara umum, secara mutlak, boleh pakai bahasa selain Arab. Ya. Yang diikhtilafkan, boleh nggak berdoa dalam sholat dengan bahasa selain Arab. Umpamanya waktu sujud, setelah membaca Subhana Rabbiyal A'la, lalu berdoa, boleh nggak dengan selain bahasa Arab? Ulama ikhtilaf. Tapi banyak yang membolehkan. Syekh bin Baz Al-Utsaimin rahimahumullah membolehkan berdoa dengan bahasa selain Arab walaupun di dalam sholat. Kalau ada yang mengklaim seluruh ulama sepakat nggak boleh ada bahasa selain Arab dalam sholat. Siapa yang mengatakan berkata selain bahasa Arab batal. Nggak ada ijma. Yang ada Imam Ahmad dalam Masailul Imam Ahmad oleh anaknya yaitu Abdullah menyatakan bahwa di dalam sholat tidak boleh ada bahasa ajam. Iya, ada. Tapi nggak sepakat seluruh ulama. Ya, salah satu dalil yang membolehkan dengan bahasa selain Arab di dalam berdoa adalah Nabi SAW ketika menyatakan perbanyak doa dalam surat terus faliyad'u aw faliyakhtar minad du'a a'jabahu. Hendaklah dia memilih doa yang paling dia sukai. Baik isinya ataupun bahasanya. Kalau bahasa Arab kita nggak paham, kurang penghayatan karena nggak ngerti, maka dengan bahasa kita bisa sambil dihayati, boleh. Ya. Tapi di luar sholat ya sepakat boleh. Wallahu a'lam. Cung lagi. Gigirin anak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama anak Fatih dari Karawang. Ustaz izin bertanya, bagaimana tata cara sujud syukur? Iya, bagaimana tata cara sujud syukur? Pertama, sujud syukur adalah sujud yang dilakukan dalam rangka bersyukur karena memperoleh nikmat yang sifatnya dadakan. Nikmat yang sekonyong-konyong. Berita gembira, dapat uang tiba-tiba 1 miliar dolar lagi. Bukan nikmat-nikmat yang rutin. Setelah pas mau makan gitu ya, aduh makan dengan jengkol dan pete, sujud syukur. Tiap hari nggak boleh. Kalau nikmat yang rutin nggak, ya. Tiap hari sujud syukur karena dikasih nikmat sehat. Pas umpamanya kalian mau sekolah dikasih uang jajan, alhamdulillah sujud syukur dulu. Enggak, tapi yang sifatnya insidental.
Itu pertama. Kedua, sujud syukur itu tidak diharuskan wudu. Tidak diharuskan umpamanya menutup aurat. Seperti wanita di rumah tiba-tiba ada berita gembira sedang tidak menutup aurat, boleh langsung sujud. Ketiga, tidak harus menghadap kiblat. Menghadap kemana saja. Nah, terus bagaimana tata caranya? Tata caranya langsung sujud. Apa yang dibaca? Pertama, Subhana Rabbiyal A'la. Minimal 3 kali. Berdasarkan keumuman hadis, ketika turun ayat Al-A'la, Sabbihisma Rabbikal A'la. Maka Nabi SAW membaca Subhana Rabbiyal A'la dalam sujudnya. Lalu beliau katakan, ij'aluha fi kulli sujudikum. Jadikan Subhana Rabbiyal A'la sebagai bacaan dalam seluruh sujud kamu. Sujud apapun. Termasuk sujud sahwi, ya, Subhana Rabbiyal A'la. Termasuk sujud tilawah, tadi baca sujud tilawah, ayat sajdah, terus sujud tilawah. Ya, bacaan pokoknya Subhana Rabbiyal A'la. Minimal 3 kali. Lalu tambah dengan sajada wajhilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwati. Itu doa tambahan. Tapi doa pokoknya Subhana Rabbiyal A'la. Nah, termasuk sujud syukur. Kena dengan hadis ij'aluha fi kulli sujudikum. Baca Subhana Rabbiyal A'la. Minimal 3 kali. Setelah itu enggak ada doa apapun kecuali mengungkapkan rasa syukur kepada Allah Azza wa Jalla atas nikmat yang baru saja diterima. Boleh dengan bahasa Indonesia, bahasa Sunda, boleh. Ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Setelah itu sudah tanpa ada salam. Itulah tata cara sujud syukur. Wallahu a'lam bishawab. Cung deui. Malik. Imam Malik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustadz izin bertanya, Afwan izin bertanya. Malik, namanya siapa? Malik Badar. Ustadz Afwan izin bertanya, jika kita misalnya ruku atau sujud, jika kita salat berjamaah, lalu imam ruku atau sujud gitu, lalu kita tiba-tiba misalnya bersin atau dehem berkali-kali hingga imam sudah berubah, sudah bangkit lagi, apa hukumnya? Iya. Imam ruku atau sujud kita bersin atau dehem gitu. Bersin bisa ditahan. Bisa, cuma nggak enak ya. Tapi kadang-kadang nggak bisa ditahan. Haji langsung. Itu menunjukkan ada virus. Boleh bersin di dalam sholat? Ya boleh. Batuk, bersin yang tidak bisa ditahan, boleh. Bagaimana kalau berdehem? Tanah namanya. Kita sudah jelaskan. Bagaimana hukum tanah di dalam sholat? Berdehem. Apakah berdehem itu berbicara? Bukan. Karena dehem tidak terdiri dari huruf-huruf. Bagaimana cara menulis dehem? HMM gitu? Itu lah. Itu. Beda dengan dehem. Kalau ditulis HMM, itu.
Dan itu bukan dehem. Kalau dehem ini ada uzur, seperti serak atau ada gatal di tenggorokan, atau serak, gitu. Ada uzur, ya boleh. Artinya tidak membatalkan sholat, tidak mengurangi sholat. Kecuali kalau sekedar iseng. Nggak gatal, nggak apa, nggak ada uzur untuk dehem, kita berdehem. Nggak boleh. Karena itu termasuk perbuatan abath. Abath itu iseng. Apalagi kalau dehem itu isyarat imam kepanjangan. Panjang, sholat isya panjang, sholat subuh panjang. Lalu protes, gitu. Berkali-kali. Maka haram, tidak boleh. Ya. Pertama, iseng. Kedua, mengganggu bacaan imam. Kenapa harus dikaitkan dengan ruku dan sujud? Kalau bersin dan dehem mah kapanpun bisa ya. Jadi kalau bersin dan dehemnya betul ada uzur tak mengapa. Tapi kalau sekedar iseng maka tidak boleh. Apalagi pura-pura bersin, nggak pengen bersin, nggak apa, jadi haji aja. Maka tidak boleh ya. Wallahu a'lam. Sung lagi. Muhammad. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama Muhammad dari Raja Mandala. Izin bertanya. Apakah setiap gerakan wudhu memiliki bacaannya sendiri? Adakah bacaan dalam berwudu? Kalau ada, niscaya Nabi dan para sahabat melakukannya. Nabi tidak mengajarkan kalau berkumur-kumur bacalah anu, nggak ada. Apalagi kalau kumur-kumur nggak bisa baca-bacanya. Kalau membasuh wajah bacalah anu, membasuh tangan bacalah anu. Nggak ada bacaan apapun ketika membasuh bagian dari wudhu, anggota wudhu. Tuh orang-orang ada bacaannya, entah dari mana tanya, dari Nabi bukan, dari sahabat bukan. Bukan dari saya, dari guru saya. Gurunya nggak berhak ngarang-ngarang doa dalam ibadah. Kecuali kalau di luar ibadah umum boleh. Ngarang-ngarang doa boleh. Antara azan dengan qomat kita berdoa dikarang oleh bahasa kita sih boleh, karena itu doa yang umum. Tapi kalau dalam ibadah khusus ya, maka doanya nggak boleh dikarang-karang. Jadi tidak ada doa di dalam berwudu kecuali seusainya, setelahnya. Begitu setelah selesai membasuh kaki, menghadaplah ke kiblat. Lalu baca doa. Apa doanya? Dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Boleh sampai sana? Boleh. Boleh tambah Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Boleh? Boleh. Bagus? Bagus. Bingit? Bingit. Karena ada contohnya dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika membasuh wajah, membasuh tangan, nggak ada doa apapun dari Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ketika dalam kitab-kitab fiqih, kitab fiqih Syafi'i, contohnya kitab Bulughul Maram, susunan ulama Syafi'iyah, namanya Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ketika bab wudu tidak ada hadis yang mengajarkan doa-doa wudu. Ketika membahas bab sholat, ya diajarkan doa ketika doa iftitah, doa ruku, doa sujud, ada. Kalau wudu nggak ada. Umpamanya kitab fiqih lain, susunan ulama Syafi'i, Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab, susunan Imam An-Nawawi. Coba dibuka bab wudu, nggak ada doa
ketika membasuh bagian-bagian tertentu. Karena nggak ada hadis. Kalau Nabi tidak mengajarkan, maka jangan ngarang-ngarang doa dalam bab ibadah, ya. Jadi tidak ada. Jadi yang ada doa setelah wudu, bukan seketika wudu. Wallahu a'lam. Cung. Banyak deh. Nanti bisa sampai zuhur kalau dijawab semua. Sudah sampai sana aja dulu. InsyaAllah kita lanjut hari Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tadi nanya, Kamil. Nanya dulu. Setelah beres yang nanya, baru yang ngacung.